Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Priyosa SP, Jabatan Ketua Komisaris Kecamatan Semarang Selatan. Sebagai peserta pelatihan kepemimpinan pengawasan siswa bersama dengan Badan Pengembangan Sumber Manusia Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Usaha mikro punya peran dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di Kelurahan Barusari. Namun kondisi usaha mikro di Kelurahan Barusari ini masih menghadapi masalah, yaitu belum optimalnya kebudayaan usaha mikro untuk menunjang perekonomian masyarakat Kelurahan Barusari. Dimana untuk masalah tersebut saya membuat inovasi kinerja organisasi, yaitu GERPAMI, yaitu Gerakan Pemberdayaan Pengembangan Usaha Mikro untuk peningkatan perekonomian masyarakat di Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Perubahan GERPAMI dilaksanakan dalam sebuah tahapan, mulai dari pembentukan tim efektif sampai monitoring dan evaluasi kegiatan aksi perubahan. Berikut saya tampilkan tahapan-tahapan aksi perubahan GERPAMI. Sebagai langkah awal dalam mengaktualisasi tata kelola aksi perubahan, diadakan rapat pembentukan tim efektif untuk menunjang seluruh kegiatan aksi perubahan. Penyerahan SK tim efektif. Milestone 2, koordinasi dengan stakeholder terkait dan usaha mikro Kota Semarang. Milestone 3, identifikasi pelaku usaha di Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan. Milestone 4, pembentukan tim pemberdayaan usaha mikro. Pembentukan tim pemberdayaan usaha mikro diawali dengan rapat dan identifikasi anggota yang melibatkan kader ekonomi lokal Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Milestone 5, penyusunan modul pemberdayaan usaha mikro. Tahapan penyusunan modul pemberdayaan usaha mikro dilakukan rapat untuk menyusun materi, modul yang memuat materi literasi digital untuk meningkatkan pengetahuan manajemen keuangan para pelaku usaha mikro, keamanan siber, serta materi digital marketing sebagai strategi perluasan pasar. Oleh karenanya, sangat diperlukan adanya sosialisasi gerbang UMI kepada masyarakat guna membentuk kekuatan UMKM di wilayah Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, agar masyarakat mendapatkan dampak positif dan manfaat untuk mendorong perekonomian warga Barusari. Rapat publikasi ini sebagai upaya peran penting untuk membentuk citra UMKM agar UMKM yang ada di Kelurahan Barusari bisa dikenal oleh masyarakat luas, baik lewat pemasaran offline maupun online. Dengan hadirnya Bapak Camat Semarang Selatan Sunardi, SMAPP di Kelurahan Barusari untuk memberikan dukungan guna memperluas jangkauan pasar dan kesadaran publik terhadap potensi ekonomi lokal, Kelurahan Barusari telah dilaksanakan publikasi event pasar murah bersama para pelaku usaha mikro melalui media sosial Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Kegiatan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui hambatan, kendala dan penyelesaian hambatan serta kendala tersebut. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan UMKM itu? UMKM merupakan sebuah terminologi yang sering digunakan dalam dunia bisnis untuk menggambarkan usaha dengan kriteria tertentu. Ia merupakan singkatan dari usaha, mikro, kecil, dan menengah. Perbedaan karakteristik setiap usaha mikro, kecil, dan menengah tersebut didasarkan pada dua hal, yaitu nilai aset dan omset. Ciri umum UMKM 1. Tidak memiliki komoditas khusus, dapat berganti sesuai kondisi pasar. 2. Lokasi usaha dapat berpindah dan tidak menetap. 3. Administrasi biografi pencatatan keuangan masih bercampur antara pribadi dan bisnis.
4. SD memiliki tingkat pendidikan keterampilan atau keahlian yang relatif rendah. 5. Belum mampu mengakses lembaga keuangan karena berbagai sebab. 6. Belum memiliki izin usaha legal atau izin administratif dari pemerintah. Syarat UMKM. Apa saja syarat untuk mendirikan UMKM? Syarat usaha mikro sebenarnya tidak memerlukan izin, karena berjualan di depan rumah saja sudah termasuk usaha mikro. Sedangkan usaha kecil dan menengah biasanya harus sudah memenuhi syarat administratif. Peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam menggerakkan perekonomian bangsa Indonesia sangat besar dan signifikan dibandingkan usaha besar. 3 level usaha tersebut menyerap lebih dari 90% tenaga kerja Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena jumlah usaha besar hanya 1% dibandingkan UMKM yang mencapai 99%. Bagaimana cara mengembangkan UMKM dengan cepat di tengah situasi seperti sekarang ini? 1. Membangun brand. 2. Mendapatkan legalitas. 3. Merapikan administrasi. 4. Mengikuti festival dan pameran. 5. Gunakan teknologi. 6. Kerjasama dengan lembaga keuangan. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian. Mempelajari ciri dan karakteristiknya akan membantu Anda untuk mencari tahu di mana posisi usaha Anda sekarang. Ikuti langkah-langkah strategis pengembangan UMKM yang telah diuraikan untuk membantu bisnis Anda terus bertumbuh dan berkembang.